Ya udah. Ya udah Paling besok gue cukup. sampai botak nih pala gue. Maksudnya begini berasa nanggung gitu kan, anjir, kayak tool kagak, kayak blade kagak. Aduh. Oh, udah deh, kita mulai nih ya. Iya, lu jadi bahas rambut gua lo. Iyalah. Lumayan. Konten. Anjir. Potong rambut setelah corona. Iya loh. Tukang rambut, cukur rambut lumayan rame. Oke, kita mulai. Selamat malam teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa ngobrol. Senang bisa ngobrol sama teman-teman malam ini. Kita mau bahas sedikit sekelumit permasalahan yang unik ketika kita masih sekolah dulu. Itu kita mau mulai narik benang merahnya itu dari sebenarnya kalau kita kan dulu kelas 1, kelas 2 masih biasa ya, penjurusannya kelas 3 ya. Kalau anak-anak sekarang itu ada yang udah penjurusan dari kelas 1, ada yang mulai dari kelas 2 ya. Benar nggak sih? Gua sih dari kelas 2 gua. Waktu dulu dari kelas 2 sih. Tapi dari gua bahasa emang sekolah. sekarang dari kelas 1 deh. Oke. Berarti gue yang dari kelas Gap agak ini ya. Berapa itu? Angkatan berapa? Jadi kelihatan kan anak zaman sekarang nih dari kelas 1. Zaman gua dulu dari kelas 2. Nah, Gua dari kalau kelas dari 1. kelas 3 Gua tuh dari kelas kita 1. nggak tahu ya. Nggak ada temen ini. Iya. Nggak ada gitu. Lu SMK, Rul, ya pantas dari kelas 1. Gitu ya. Jangan buka kartu dulu lah, kan sebelumnya nggak tahu. Nah, iya jadi Kelihatan dari muka udah kotak-kotak kayak mesin. Yang kita mau bahas itu sebenarnya kalau sebelum penjurusan itu kayak masih hampir sama ya, sebenarnya kayak kita waktu masih sekolah, waktu SD, SMP gitu, kalau masih sebelum penjurusan. Tapi yang setelah pas penjurusan ini itu yang jarang banget bisa orang-orang sharing, jarang dari sekolah juga kadang-kadang menjuruskan ke entah IPA, entah IPS, atau kalau yang di luar itu kan ada yang STM sama SMK gitu kan. Dari sekolah suka jarang ya ngasih penjelasan kan ke murid-muridnya. Nah itu yang saya pingin dan kita-kita di sini pingin mau sharing. Jadi mungkin kalau ada adik-adik atau ada teman-teman atau ada bunda atau bunda panda ya gitu, orang tua yang memang lagi punya anak-anak yang masih sekolah, ya kita pengen sharing-sharing aja sambil minta input juga sih biar rame. Nanti ramein juga kolom komennya ya. Kita di sini malam ini mau bahas tentang IPA versus IPS versus STM versus SMK gitu. Jadi yang kita mau sampein di sini nanti kalau lo masuk IPA, gambarannya kayak gini loh, teman-teman lu kayak gini. Ketika nanti lu masuk IPS kayak gitu juga. Nah, yang paling beda pasti STM sama SMK tuh pasti sangat beda. Sangat kontras lah sama kita-kita yang di SMA gitu ya. Nah, itu yang pengen kita bahas sih. Kita bahas lebih detail. Pertama-tama, kalau belum kenal kan belum sayang gitu. Jadi, coba diperkenalkan dulu satu-satu. Jurusannya apa pas lagi sekolah? Dari siapa nih? Mulai dari siapa? Panggil lah, Bang. Dari Mary. Yang paling muda yang cewek paling duluan. Adis first. Yang paling muda. Oke, baik. Saya didorong-dorong sama para kakak. Ya. Bodoh. Siapa yang dorong? Jorokin. Halo, putus. Mer. Halo, Mer. Halo, Mer. Cengirannya nge-freeze loh. Iya loh. Sinyalnya jelek. Ayo, perkenalan. Saya warga SMK. SMK. Ya, SMK yang perbandingan murid perempuan dan laki-lakinya itu sama. Enggak, lebih banyak perempuan.
75% perempuan, 25% laki-laki. Jurusan? Gitu. SMK-nya ya Jurusannya? jurusannya sebenarnya sedikit malu. Analis kimia. Wah. Kimia tuh bukan 4 tahun ya, Mer? Iya, betul. Saya murid 4 tahun. Ketika yang lain sudah masuk kuliah, saya masih sekolah. Kalau lo nggak lulus, itu yang sering saya rasakan selama Gue sempat menemukan teman-teman yang anak-anak kimia gitu yang kita udah pada kuliah, dia masih seragaman. Kalau lu orang-orang udah pada habis pamer jaket alma mater mereka yang kuning, yang apa navy. Kita masih pakai putih biru. Makanya masuk OSIS biar punya helmet. Dia receh banget. Itu. Nah, terus yang next. Apa lagi? Ricky nih kayaknya. Siap. Ricky. Saya sih dari ini anak SMK. Sama SMK juga. SMK jurusannya TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Keren Depok Pasar Minggu. Muridnya dulu lebih banyak laki sih, cewek paling cuma 7. Sisanya tuh cowok semua. Sekitar 27. Komputer jaringan bahas apa aja gitu? Komputer jaringan kayak jaringan tentang CPU gitu dalamnya, motherboard, RAM. Bongkar CPU udah tuh. Teknik gitu sih, hardware-nya. Masangnya enggak? Bukan masang juga. Cuma pasang. Ger banget Zaki. Oke, next. Karul. Gua oke. Ya, gua dulu SMK. STM. Lupa. Pernah ini enggak? Jadi dulu Sampai lupa ya. kenapa gue milih di STM? Karena sekolahnya dekat. Ya. 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 Biar Jadi irit dulu ongkos, biar bisa pulang. Betul. Iya dulu dari gue SD SMP SMA tuh sekolah gue tuh dekat-dekat semua, jalan kaki semua. Ya itu pilihan utamanya sih gitu. Terus habis itu kena STM, tadinya sih mau jurusan multimedia. Tapi karena ada satu hal yang nggak memungkinkan, akhirnya gue pilih yang produksi percetakan. Jadi di situ sih gue yang ngotak-atik mesin percetakan, ya untuk mesin-mesin kayak mesin cetak koran, mesin cetak majalah kayak gitu sih, finishing kayak gitu. Muridnya sih kalau di SD, kalau yang diproduksi percetakan sih semua cowok. Di sekolah ada ceweknya nggak, Kang? Ada, tapi ya itu tadi multimedia yang kebanyakan cewek sama yang di persiapan. Dia yang partnernya si produksi ini. Jadi pre-cetak. Tapi ceweknya dihitung jari kan? Nggak sampai Banyak. Seru. Berarti gue mau nanya sama Ricky. Tapi di luar kelas. Ya, berarti gue mau nanya sama Ricky nanti. Tanya yang banyak. Jarinya siapa dulu? Tanya dulu, Cak. Kan gue punya adik, dia di STM juga. Oh ya, adik gue ini transisi nih. Jadi dulu kan teman-teman nyebutnya STM ya, tapi sekarang dia jadi SMK. Nah, gue juga gitu tuh. Dari STM Cibubur 11 jadi SMK PGRI berapa gitu gue lupa. Nah, tapi anak-anak STM tuh pada nggak suka dibilang namanya tuh jadi SMK, jadi kayak kelihatan cewek gitu. Iya tuh kan. Nah, terus udah gitu dia tuh satu sekolah nggak ada ceweknya sama sekali. Begitu dia dan teman-teman yang lihat cewek, wah gila, gonggong semua coy. Gitu keluar masuk kampus di ISTN. Kayak anak asrama cowok ya? Di ISTN tuh ada ininya kan, ada ya pasti banyak ceweknya kan, walaupun dia tetap di mesin. Wah gila, gonggong cuy, sumpah. Gue waktu itu jemput adik gue itu, karena waktu itu pas lagi ospek nggak boleh bawa motor. Terus temen-temennya ngeliat cewek tuh kayak pada, wah liar banget, anjrit. Nah gue mau nanya sama Ricky nih, apakah lu dan temen-temen lu begitu juga?
Sedangkan itu satu sekolah gitu masih kan. Jadi rebutan apa enggak gitu kan. Saya nggak enak ini. Oh gila, yang punya Sudirman. Mana? Jawab nggak jawab? Jawab dong. Jawab dong. Pas kalau di gimana ya? Biasanya sih, kalau gue kan nggak terlalu asing sih, kalau masih 7 orang tuh. Itu juga di satu sekolah tuh ada beda jurusan. Ada TU masalah. Jadi ada 2 jurusan, jadi ada ceweknya semua juga, banyakin ceweknya satu kelas itu. Satu kelas banyak ceweknya. Ada yang banyak cewek. Di luar masih ketemu cewek, Car. Iya, masih ada banyak juga. Jadi nggak terlalu nggak se ekstrim Zaki. Nah, itu mungkin tuh. Oleh saya itu. Zaki coba Zaki. Ya udah tuh sekalian tuh Zaki tuh. Zak. Oke, gua dari STM, Teknik Mekanik Otomotif. Nah, ini yang ajaib sih. Teknik Mekanik Otomotif, pelajaran pertama adalah ngangkat barang. Nggak ngepel oli, Zak? Bukan. Tutorial ngangkat barang dengan benar. Itu ada cara-caranya. Asli. Kan di bengkel tuh banyak barang-barang berat tuh. Mesin apa-apa itu ngangkatnya harus benar. Kalau enggak, jangan sampai salah urat kali ya. Nah, kebanyakan orang ngangkat barang tuh dari berdiri, nunduk langsung diangkat. Harusnya kayak ngangkat galon. Lo ngangkat galon nggak jongkok dulu kan? Enggak, karena gue udah tahu, jadi gue lakukan. Nah, nggak boleh sebenarnya. Harusnya jongkok dulu, turun baru naik. Setelah itu belajar ngelas. Wah, edan dah. Dan isinya ya cowok semua udah. Kalau yang berat semua. Ya dari lihat dari ininya aja, kurikulumnya aja udah cowok-cowok banget ya. Oh ya, tapi karena gue tahu sekolahnya Zaki, Zaki enak. Walaupun satu sekolah cowok semua, tapi deket mall. Jadi cewek-cewek pada kumpul situ. Pak, mallnya Cijantung, Pak. Oh iya, zaman itu ya, Zak ya? Anjir, gue juga main ke situ sih. Aduh. Iya, gue paham. Itu ya. Itu kalau zaman itu udah ada baju catur, gue yakin isinya catur semua. Gue main ke situ juga loh, Zak. Lu jangan gitu dong. Gue tiap hari Jumat itu cuma beda setahun, Zak. Gue tahu mainan lu. Lanjut. Paling absurd adalah STM di tempat gue itu paling bawah strata sosialnya. Anjir, strata sosialnya paling bawah. Iya, karena di Sudirman SD-nya bawa Supra cuy buat nganterin anak 1. Toyota Supra. Oh, kirain Supra Honda. STM paling tinggi udah Supra Honda. Itu juga Supra Honda buat oprekan ya. Iya. Wih, yang paling mantep temen gua motornya. 1 udah ceper, kagak ada standar. Jadi harus nyari pohon dulu buat standar. Standar. Anjir kayak sepeda anjir. Jadi pagar. Dulu banget itu motor apa sepeda? Itu kalau mau nyalain disetut dulu ya, terus masukin gigi 1. Iya. Itu kalau lewat polisi tidur itu miring dulu dia, harus miring, nggak bisa lurus. Nyempong jalannya. Lanjut. Gue mau bilang aja nih. Jadi SMK STM mesin itu jangan harap lo masuk pertama kali langsung disuruh ngoprek mesin, bongkar mesin. Nggak ada, coy. Ngangkat barang ngelas, ngangkat barang ngelas. Oke. Nanti baru udah kelas 3 baru masuk mesin, ada mesin angkot. Kalau lo pernah lewat Cijantung ada angkotnya. Mirip begitu. Siapa lagi nih? Pais. Oke. Itu bagus tuh. Next. Pais. Gua. Kalau gue Faiz. SMA tadi gue juga ada gak perkenalan ya. Iya. SMA-nya IPA. SMA IPA. Lebih banyak sih kalau yang gue ngerasain karena sekolah gue angkatan pertama
Jadi IPA-nya nggak ada fasilitas sama sekali tuh. Korban. Angkatan sedih tuh. Angkatan trial and error dia. Ya, angkatan coba-coba ceritanya. Cobaan doang ya. Jadi pas lu naik kelas, itu baru ada IPA-nya tuh, pertama kali tahun lu. Iya. Pertama kali ada IPA dan IPS tuh. Enggak ngorek-ngorek kodok dong. Enggak. Kita nggak ada lab, cuy. Nggak ada lab. Terus IPA-nya buat apa? Berarti nggak ada praktek ya? Nggak ada praktek sama sekali. Oh, ada, iya, nanam toge. Anak kacang hijau. IPA loh, IPA. Kita nyari lumut. Nanamin toge. Nah, cuman kebetulan tamatnya bukan di SMA yang lama. Jadi tamatnya ada sekolah lagi di Ambon. Nah, di situ baru ngerasain tuh yang benar-benar IPA, mainan di lab, terus ngitung-ngitungnya benar-benar ngitung-ngitung serius. Kayak gitu. Ya seenggaknya ngerasain IPA yang bener lah ya. Iya, benar-benar enak tiap minggu ke lab mulu itu. Cek darah lah, suruh iniin kertas lakmus. Terus kalau kertas PH tuh, terus habis itu suruh cari-cari air dari berbagai macam sumber. Iya. Karena di Ambon itu sekarang sumber air sudah dekat. Untungnya di Ambon sumur ya. Hah? Nyari 7 sumur, air dari sumber 7 sumur tuh, cari Anjir, satu-satu. Lu ngapain pesugihan? Ya, kali. Mau buang sial, mandinya pakai 7 sumur. Indahnya pemandangan. Next dulu. Di biologi sih pelajarannya kebanyakan tumbuhan, terus hewan, sama anatomi tubuh manusia, kayak gitu biasa. Itu favorit. Apalagi pelajarannya yang paling favorit kan reproduksi ya. Yang paling favorit itu kelas 3 semester 2 sistem reproduksi. Itu belum nyampe ke babnya aja anak-anak udah nagih. Ya, benar. Kapan? Ada pertanyaannya itu pertanyaan absurd semua yang nggak ada di buku. Yang nggak ada di buku. Yang nggak bakal dipelajarin di buku. Pertanyaan kayak gitu. Terus kalau yang Cingga juga ya, sama berarti ya? Satu jurusan. Apa Kak? Tante Cingga berarti juga IPA juga? Iya. Nah, terus sekalian tuh. Sekalian tuh anak IPA. Anak IPA, udah anak IPA, kuliahnya biologi. Gitu. Saya juga IPA. Apa kayak apa? Levelnya IPA ya sih. Gua ngitung fluida, gua ngitung segala macem, oli, takaran oli. Kayaknya itu bukan kimia. Pak temenan sama saya, Pak. Fisika, ngitung kompresi kan juga, kompresi mesin. Kanan hidrolik. Nah itu sama, berarti saya juga masuk IPA. Iya benar. Biar serah. Ntar gue cari kacamata dulu biar kayak orang pintar. Bodoh. Kayak orang pintar lagi. Kebanyakan nonton Conan. Tadi. Lanjut. Siapa yang belum? Kecak. Gua kalau dari tampang sih udah ketahuan. Anak STM banget dong. Lu nggak lihat muka gue yang nggak balance ini? Udah kayak neraca laba rugi di Indonesia kan nggak pernah balance. Kirain jurusan komedi. Bukan lah. itu after school ya. Oke, balik lagi. Gue anak IPS. Udah jelas. Kayak 2000-an lecek ya muka gue kan bahasa ekonomi dulu. Kenapa pilih jurusan IPS, Cak? Nah, ini bukan kenapa sih. Gue dulu emang pengen masuk IPA. Karena ngelihat, apa istilahnya ya, kesempatan setelah itu. Terus, apesnya, kalau Faiz tadi, dia IPA-nya tuh kelas pertama tuh.
apesnya gue, pas gue naik kelas 2, IPA-nya dari 3 kelas jadi cuma 2 kelas. Itu jadi lebih ketat ya, lebih ketat. Cuman emang dasarnya aja gue nggak sanggup ya. Ya otak gue, lo tau lah semua. Udahlah nggak sanggup lah intinya lah. Tapi karena dari 3 ke 2 itu jadi alibi, itu bisa jadi alibi buat orang tua. Bener kok bisa gitu kalau 3 kelas. Kalau 3 sebenarnya bisa pak saya gitu. Bener juga. Gue bisa, cuman itu dari 3 ke 2 jadi alibi. Oh ya udah lah, it's okay. Jadi ya nggak buruk-buruk juga, nasib gue baik-baik juga kok. Cocok juga kayaknya, nggak cocok. Iya saya nggak cocok juga kayaknya di sana kan. Apalagi tuh ngelihat anak-anaknya. Enggak sih. Emang gue nggak terlalu deket sama anak-anak IPA juga sih sebenarnya. Di sekolahan gue ya tipikal lah. Oke. Deket sama anak IPA, gue nggak deket sama anak OSIS. Anda pasti dekatnya dengan ibu kantin kan? Enggak beli 3 juga. bayar 2. Tapi tetap dibayar habis itu. Gorengan 2 bayar 1 ya. Tapi habis itu dibayar. Nah. Udah lanjut. Bang Nanda jurusan apa, Bang? Oh, lu jangan diem-diem aja lo. Gue juga. Iyalah. Lu kan di sini. Diem-diem banget. Gue dulu IPS. 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 Kenapa milih IPS? Ya, dulu itu pas SMA, gue nilai ngepas. Jadi ngepas bisa IPS bisa, IPA bisa. Cuma karena dari orang tua minta, udah kamu akuntansi aja, accounting tuh bagus, bla 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 bla. Nah, udah deh, akhirnya pilih IPS gitu. Nyesel nggak? Nah itu nyesel nggak nyesel gitu, karena kepikiran itu adalah, oh ya udahlah, IPS paling kebanyakan pelajarannya ngapal-ngapal doang, nggak ngitung-ngitung, nggak pusing lah kayak IPA gitu. Kepikirannya gitu. Ternyata udah harus ngitung. Kanan kiri harus sama, itu neraca kan? Iya. Dan anehnya gitu ya, kalau waktu dulu tuh waktu SMA kita belajar harusnya udah bener-bener banget bikin neraca rugi laba untuk anak-anak IPS sih rata-rata kayak gitu. Bikin, kenapa ya kanan kiri bisa beda gitu. Anehnya gitu Pak. Tapi ilmu yang sama ketika diaplikasikan pas lagi di pekerjaan itu ketemu, itu benar-benar balance gitu. Jadi ya kalau ada teman-teman yang masih sekolah, tetap aja semangat buat pelajarin ilmu-ilmunya sih. Karena pas lagi kerja, nggak tahu kenapa lebih aplikatif lah. Ilmu-ilmu itu jadi lebih gampang sebenarnya. Iya, karena uangnya real, guys. Iya, bener. Ya, biar kata real juga itu duit orang sebenarnya. Tapi paling nggak real, guys, itu. Nggak ngitung uang yang ada di toko mana gitu. Toko Maju Jaya. Beli beras 3 kilo, beli telur 2 kilo jadinya berapa gitu kan. Kalau masih balance Nggak ada mah masih rumusan oke ini lah. ya, diskon atau ngutang ya. Tapi kalau udah masuk juga pajak, tuh. ada diskonnya. Pajaknya kena PPh apa enggak, ini masuk PPN apa enggak, udah. Wah, Aduh, anak-anak SMA palanya puyeng ini denger kayak ginian. Di sekolah limit. Itu salah satu alasan kalau gua nggak mau masuk SMA ini. Otak gua nggak nyampe, cuy. Karena jauh. enggak, belum tentu, Kang. Lo harus ngerasain sih sebenarnya. Gua nggak mau masalahnya, Cang. Gua udah kebayang aja udah males gitu. Gua SMP aja udah enek gitu kan. Udah gua pilih yang paling gampang, SMK. Udah. Dulu aku juga mau masuk SMK Tata Boga. Wah, pas banget kan sekarang. Iya, tapi dulu kayak gimana gitu. Kalau masuk SMK gitu, nanti kuliahnya apa gitu-gitu. Jadinya ya udah deh SMA aja. Iya. Gokil juga ya, mikirnya jauh juga ya. Iya, kita nggak kepikiran. Yang rata-rata yang anak SMA yang dulunya ngambil IPA dan IPS kayaknya nggak kepikiran gitu deh. Gue mau masuk SMP, mau masuk SMA aja, tendensinya sama kayak Kang Arul. Maksudnya, by the way, SMP sama SMA gue itu cuma dipisahin satu tembok, bener-bener sebelahan kanan. Jadi pindahan. Bener-bener cuma sebelah doang. Aduh. Terus, ya, maksudnya pindah ke situ juga ya karena satu jarak, karena terus di situ ada saudara juga, dapat rekomendasi yang segala macam lah.
akhirnya ya udah masuk situ. Nggak mikir kuliah apa, kuliah itu ngapain, nggak mikir saya sih. Sudah terpikirkan. Tante Cingga. Padahal pengennya jadi chef di hotel dulu, jadi pengen banget masuk SMK, tapi ya udahlah. Goks. Jauh. Ya sudah. Kalau gue mah beda malah. Kalau dulu tuh pas milih SMK tuh karena emang pengen kerja, habis lulus pengen kerja, jadi emang nggak ada dana buat kuliah, jadi kerja dulu deh, begitu. Kerja dulu deh, baru nanti kalau ada dana baru kuliah gitu. Enggak gitu. Ya, menarik. Ya, tapi karena memang SMK anak-anaknya kan ditujukannya untuk itu kan, untuk langsung kerja. Emang tujuannya langsung ke sana. Udah digadang-gadang untuk nanti lulusnya enak kok gitu kan. Ya terlebih saya gitu seorang analis yang tapi bedanya dulu sama sekarang, kalau dulu itu kan memang penempatan ya, maksudnya ada link lah dari SMK. Tapi kalau sekarang itu sebenarnya yang ditekanin itu anak SMK jadi wirausaha. Iya. Tapi masih ada. Kan kemarin ngajar di SMK, jadi masih dikasih linknya untuk penempatan kerjanya di mana. Tapi tetap pakai jalur ini dulu, dia dites dulu gitu, tetap aja sama-sama aja sih, cuman istilahnya ini kepala si ini udah kenal ya sama kepala sekolah ini gitu doang. Oh, lebih prioritas nanti ya? Iya. Jak. Bayangin nih ya, kalau bilang SMK buat kewirausahaan, apa namanya? Wirausaha. Iya. Lu bayangin anak STM keluarannya banyak. Di sepanjang jalan ada tambal ban semua. Kan nggak satu orang bikin satu, Zak. Ini dong gitu dong. Inovasi bikin tambal ban kereta. Kan ahas juga di mana-mana, Zak. Emang tambal ban ya? Emang ada yang lain? Tambal ban, las, kan tadi Zaki ngejelasin. Komputer gitu ya? Angkut barang ngelas. Apalagi kalau nggak bikin mainan di TK kan butuh las-las juga tuh. Ayunan, prosotan.